Oh iyalah, itu tugas saya, amanah. Kalau saya dikasih satu amanah, saya kerjain betul-betul. Waktu saya ketemu KNPI, senior-senior KNPI mengatakan udah bubarin aja itu KNPI. Saya bertahan terus, nggak dibiayai oleh pemerintah, jalan 3 tahun. Sekarang KNPI jadi rebutan juga tetap kan. Tanyakan sama mereka lah di awal-awal. Saya kan jadi ketua KNPI tahun 99 sampai tahun 2001. Ketika itu masanya wah, banyak senior yang saya nggak usah sebut nama yang mengatakan udah bubarkan aja lah. Tapi saya pikir orientasi saya bukan pada jabatan. Saya ingin Komite Nasional Pemuda Indonesia. Indonesia harus punya komite nasionalnya yang kuat, yang nasionalis religius ya saya 3 tahun. Itu tanggung jawab saya kok. Saya sebagai Keakwana sampai 2018. Ya kan? Jadi kan saya insya Allah panjang umur harus ada yang saya buat di sini gitu loh. Yang ya ini juga banyak hal yang harus kita lakukan. Misalnya seperti Pramuka sekarang mau ada Jambore nasional 25.000 orang ya kan. Kita terbesar di dunia 22 juta orang. Kita ikut Jambore di Jepang, kita ikut Jambore di Singapura, kita ikut di Korea, kita ikut di Asia Pasifik region. Ya kan? Itu semua bagian dari kerja kita. Cuma kan yang saya sesalkan misalnya seperti lahan pramuka yang kita sudah minta dari jauh hari tahun lalu. Sudah kami sampaikan kepada pemerintah. Kemudian Pak Presiden Pak Jokowi minta kepada Pak Menpora. Sudah Menpora bilang tidak ada dana. Kami pergi ke DPR, hearing dengan Komisi 10 dengan banggar diberikan anggaran 99 miliar untuk memperbaharui kubur yang 210 hektar itu supaya bisa menampung ya kan. Dan kami tidak minta uangnya. Kami minta Menpora bangunkan saja karena uang sudah ada, tinggal dibangun. Tapi waktu itu ke Menpora berikan syarat. Syaratnya itu sertifikat 210 hektar itu berubah dulu jadi milik Menpora. Ini ngawur. Wah, kamu itu bertahan waktu itu. Kenapa 210 hektar harus jadi kantor Menpora? Ini tanah ini adalah usaha dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Bapak Pramuka Indonesia bersama Ibu Tien Soeharto. Tanah itu diwakafkan kepada Pramuka menjadi hak pakai selama-lamanya selama dunia ini ada. Unlimited. Dan tidak boleh dialih fungsikan. Terus apa alasannya Kemenpora harus mengupload? Nggak tahu. Akhirnya dana itu ditahan selama 1 tahun. Bayangkan. 1 tahun dana itu tertahan, dibintangin akhirnya di Departemen Keuangan. Akhirnya saya bikin surat kepada Bapak Presiden, Pak Jokowi terima dan saya tegur langsung Menpora di depan Bapak Presiden, tanya Bapak Presiden langsung, pokoknya Februari harus selesai ya Pak Menpora. Kita kan nggak, ya baru sekarang. Sudah mulai berarti proses. Itu dananya bukan dari Menpora, dana dari Departemen Keuangan, dana khusus, dana 99 BA, dana untuk kalau darurat itu. Bapak Presiden dengan mulianya memberikan itu kepada kita. Dan itu pun anggarannya dengan harus membangun kembali, merenovasi MCK, jalan, kemudian ini ya itu cuma 60 miliar. Padahal itu 210 hektar. Coba kalau diselesaikan oleh Menpora dari tahun lalu, kan nggak ada masalah kita. Akibatnya tiap hari kami di sini saya malam-malam nih. Aduh, itulah saya katakan. Sudah mulai, udah cair dananya? Belum. Mudah-mudahan minggu ini baru cair, coba. Terus kapan proses pembangunannya kalau seperti itu? Ya, sekarang sudah kita laksanakan dengan dana kita yang ada yang kita pakai dan alhamdulillah dibantu juga oleh Pemda DKI. Soal jalan gitu dijalan oleh Pemda DKI. Infrastrukturnya di sebagian. Persiapan Jamborenya sendiri sejauh ini sudah sampai mana? Insya Allah kalau ada 2, persiapan kegiatan dan persiapan fisik. Fisik udah jalan, tinggal tunggu dana pemerintah turun melalui minggu ini, dibangunlah yang MCK, air, karena itu kan jet pump tuh ya, listrik, kemudian fasilitas yang lain, tenaga kesehatan dan sebagainya. Dan kegiatan-kegiatannya itu kan nanti mereka ada ke museum, ke daerah datang nih kan, ke Ancol, anak kita aturin 25.000 orang, bayangkan. Dan itu udah 22 negara juga daftar, Belanda sudah daftar, Islamabad sudah daftar, banyak beberapa negara, Nepal sudah daftar. Jadi ini kita mesti serius. Pramuka ini seperti yang Kak Lukman bilang kepada saya itu pramuka ini harus berubah. Jadi pramuka itu harus ada asik, gembira, keren. Nah, ya kan. Jadi pramuka itu menurut saya harus asik, harus gembira. Kalau dengan rutinitas tradisional seperti ini dengan pakaian, anak-anak sekarang kan anak-anak yang dia 24 jam dia ada di dunia maya. Anak-anak sekarang yang sudah tidak serang lagi Indonesia Challenge Scout ya kan. Bayangkan kemah sampai 200.000 orang. Tapi materinya tidak hanya sekedar semapur, morse, tapi diberikan pengetahuan-pengetahuan umum juga terutama mengenai IT. Karena IT ini penting buat sekarang ini. Kenapa? Anda kalau masuk hutan itu tulisan sudah ada air terjun 100 meter, puncak ya kan 800 meter,
ada GPS. Nah, ini yang kita pakai gitu loh. Ya kan? Sadi-sadi Polres itu aja udah nggak perlu lagi. Ya, bukan nggak perlu, diperlukan, tapi diupdate juga, ditingkatkan juga. Sekarang kalau masuk, Bagi dasar lagi kan. iya, GPS aja lihat gini orang udah tahu kan. Nah itu jadi harus ada pasukan cyber, ada IT-nya di dalam dan peringatan moral. Sebenarnya kalau pramuka itu dilaksanakan benar ya, itu revolusi mental itu paling cocok dengan. Bayangkan dasar dharma pramuka itu yang pertama itu ya kan takwa pada Tuhan yang Maha Esa. Dan terakhir, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Seorang pemimpin hasil pramuka, bedanya di situ nanti kelihatan. Penguasa yang pramuka atau bukan. Kalau penguasa yang pramuka, dia suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Minimal perkataannya dia tahan untuk berkata kotor depan orang, gitu. Karena dia pernah pramuka. Coba tolong tanya, kalau dia nggak pernah pramuka, dia kan ngomong sembarangan depan TV itu. Banyak sekali manfaatnya. Saya sendiri jadi menteri ini mula-mula dari pramuka juga. Saya dari mulai siaga, penggalang, ya, kemudian masuk penegak, kemudian saya penegak sebentar, kemudian masuk palang merah remaja, kemudian masuk pecinta alam. Saya masuk di Wanadri, diminta sebagai pembina di situ, pelindung, ya, kemudian masuk jadi ya sampai jadi ikut KNP segala macam. Dasarnya di situ, dasarnya di pramuka. Jadi dia membentuk karakter bangsa kok. Jadi bukan cuma sekedar mau camp. Oke lah, sekarang orang bilang itu pramuka cuma camp, kayak mendirikan tenda aja itu perlu kebersamaan loh, ya kan? Nggak bisa orang mendirikan tenda sendiri itu lama kali mesti bersamaan, memasak dia mesti sabar, ya kan? Dia hidup di alam terbuka, menghargai lingkungan, tidak mau buang sampah sembarangan, ya kan? Banyak hal-hal yang positif kok. Dan perenungan-perenungan atau muhasabah dalam jiwa yang sedang bersatu dengan alam itu akan lebih terbuka dia, gitu loh, ya kan? Apalagi anak-anak yang sekarang hidup di dalam kondo-kondo di dalam rumah-rumah susun gitu kan, yang tidak ada fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas sosialnya. Nah, kan gitu. Sangat dibutuhkan untuk membutuhkan karakter bangsa di tengah-tengah arus seperti ini ya kan. Saya sering mengatakan, Profesor Dr. Kenichi Omae mengatakan dalam bukunya The End of the Nation State, berakhirnya negara bangsa, ada 4 there are 4 eyes can make over the world, ada 4 yang akan merubah dunia. Pertama industri, yang kedua investasi, yang ketiga individualis, yang keempat adalah informasi. Nah ini bagaimana kita menghadapi ini? We cannot avoid from globalization, we must face. Kita mesti hadapin. Menghadapi globalisasi dengan apa? Nggak bisa enggak kalau tidak dengan jati diri kita. Dan itu ada di dasar dharma pramuka. Itu jelas. Karakter. Supaya dia tidak kehilangan jati diri. Berapa banyak orang-orang sekarang, mohon maaf, di Singapura, di Jepang, di Korea yang free thinker, yang dia tidak punya, dia bebas beragama, mau dia masuk gereja-gereja, dia masuk masjid-masjid, dia udah kehilangan. Maka di Jepang hampir tiap hari orang bunuh diri kan, di Korea tiap bunuh diri. Kita nggak mau bangsa ini seperti itu. Nah bangsa ini kalau dibuat dengan dirancang ke depannya lebih baik gitu, blueprint baik insya Allah ya. Sekarang kok bisa nggak di Aksa bikin kayak gitu? You cannot save the world, but you can improve your community. Nggak bisa lah kita selamatkan dunia, tapi paling tidak kita selamatkan komunitas masing-masing. Saya selamatkan komunitas saya yang ada di pramuka ini. Sudah. Soal hasil, soal Tuhan. Yang penting saya berproses dalam hidup saya yang serba singkat ini, hidup ini kan. Saya ingin menyampaikan pada viva.co.id itu, saya menyampaikan, ya moto hidup saya lah. Hidup hanya sekali, gunakan untuk mengabdi kepada Ilahi Robbi, dan kita bangun negeri agar tidak menyesal nanti, surga tujuan abadi.